Ini tak baca sudah sesuai skenario. Besok itu Merdeka Belajar arahnya ke project based learning Bapak Ibu. Ya tak buka project based learning sih saya. Dulu saya sudah buat di tahun 2004 tadi guru inti itu. Kan gulai model-model pembelajaran yang betul-betul menjadikan apa? Di project based learning. Ini project based learning yang ini tadi malam mau ngopi paste sehingga ora tak toto sing apik kaya nggon tai mau nggih. Nggon tai mau kan tak toto apik nek gambare napa nggon anune napa? Ya napa niku? Apa Mas iki jenenge? PowerPoint nama itu. Nah, model pembelajaran berbasis project based learning PJBL. Kalau PBL namanya problem based learning, ada dua, giling-giling ya. Metode pembelajaran itu ada discovery learning, ada inquiry, ini dengan K13 loh, saya karena K13 loh. Terus ada project based learning, ada problem based learning, ada TAI tadi. Jigsaw ditinggalkan, setak ditinggalkan. Jigsaw pun apa ya? Jigsaw itu gitu pindah-pindah. TAI itu paling penak aja nih. Mulang paling penak itu TAI. Saya pernah praktek TAI. Tim SLRC tahun, wah penak banget, bocah tak kayak soal, terus neng kelompok ini bahas kelompok guru mengikainya tok, nanti fasilitator tok, terus bocah rembukan kok beda jawabannya beda, diskusi dewe, nanti darah itu rampung, jangan gitu tok, baru disimpulkan, penak banget itu ini. Nah ini project based learning. Nah ini apa project based learning itu? Metode pembelajaran yang menggunakan proyek, jenah apun pikiran proyek ini mesti enek produknya, tidak harus. Produk itu bisa berupa laporan, ingat ya. Produk itu bisa berupa laporan, tidak harus berupa kayak Pak Hasim itu kan produknya Pak Hasim itu ada gambarnya. Ini memang yang paling bagus punya produk seperti Hasim ini, Pak Hasim ini produknya ini. Nah, ini ada produknya. Bagian ini. Kalau jenengan kok merasa berat dalam apel itu menghasilkan produk, produknya laporan, pun. Yeah. Produknya, proyeknya di laporan itu, produk dari project based learning. Jadi project based learning itu awal langkah harus kaitannya dengan kehidupan sehari-hari soalnya. Tidak boleh tidak, kalau tidak ada, kalau dari Pak Hasim pengen kehidupan sehari-hari, batik itu kehidupan sehari-hari. Pak Dimariman itu pidato basa Jawa itu Pak. Tembang itu kan juga. Iya, oh bisa itu bisa Pak. Nanti hasil tembangnya itu direkam oleh Pak Hasim itu. Kalau tembangan itu ditulis, dikumpulkan dari satu namanya produk. Tidak harus hasil produk yang kudu enten bendanya, tidak. Produk itu laporan itu juga produk. Itu ya, paham ya? Nah ini dimunculkan project based latarnya pertama kali harus ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kunci. Nah kehidupan sehari-hari mungkin bahasa Indonesia ya bisa lah kehidupan sehari drama kan kehidupan sehari-hari kan gitu. Iya, kayak proyek drama kan gitu. Nah, kayak proyek drama bahasa Indonesia buit, lo tak ajari. Kayak ketoprak itu termasuk itu. Gue gabungannya karo bahasa Jawa boleh. Gue nganggurnya basa Jawa, ngendikanipun gitu. Ini project based learning itu bisa berkolaborasi dengan mapel lain. Contoh tadi bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa bisa. Ane teks apa nih? Sinopsisnya gawe guru bahasa Indonesia, prakteknya di lapangan dengan menggunakan bahasa Jawa itu bisa. Matematik bisa dilakukan sendiri, bisa kerjasama. Penilaiannya bagaimana ya kesepakatan anak guru nanti? Ya, itu harus ada proyek, ada masalah menghasilkan proyek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pada proyek bisnis harus ada investigasi. Investigasi itu yo tekok tenanan wawancara atau apa ini namanya investigasi. Tekok nenggon gawe tahu. Investigasi misalnya nggon drama mau, nggon toprak mau ya kudu investigasi nggon latihane misalnya seperti itu. Ini nanti yang nerangkan guru mah kudu entek iki. Ya, yang istilah tahu dolanan laptop. Ada permasalahannya dalam kehidupan sehari. Terus siswa mendesain proses piye to ngrampungi masalah itu. Bisa berkolaboratif untuk memecahkan masalah itu. Tekok-tekok kelompok boleh, terus harus proses prosesnya kontinu.
Kontinu dalam rentang waktu itu harus kontinu terus menginvestigasi supaya ento masalah itu rampung, nanti selesai dari masalah itu iso terselesaikan. Melakukan refleksi, setelah ini kok ora bener, direfleksi. Produk tidak hanya kuantitatif, tidak hanya kuantitatif, boleh kualitatif. Niki sosok sing proyek marah so produk murah atau produk apa ya gitu. Nah niki menurut NCTM, dan ini apa jenis TMR, ya, the National Council of Teachers of Mathematics. Ya, jadi ciri-cirinya project based learning itu siswa dapat memilih topik atau proyek atau produk atau presentasi, monggo. Terus ada masalah yang terkait dengan dunia nyata, ya, melibatkan berbagai disiplin ilmu boleh, bervariasi dalam durasi waktu. Nah ini penting, guru berperan sebagai fasilitator dan bukan pemimpin. Jadi memfasilitasi, mendesain, tidak desain ke, kau lakukan ini boleh, itu namanya memfasilitator. Tuh, ya ini menurut Center for Youth Development tahun 2010 ada masalah nyata. Nah ini harus ada penyelidikan, investigasi tadi, investigasi. Terus ini ya, nanti kelemahannya apa? Kemudian nggak usah, langsung aja cepet ya. Kelemahannya apa? Nah, kelebihannya di project based learning. Kelebihannya di project based learning ini belajar dan praktek mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain untuk menyelesaikan tugas. Belajar mengambil informasi, implementasi di dunia nyata. Jadi dinyatakan itu. Suasana belajar jadi menyenangkan. Yakin nanti yang jalan praktek project based learning atau Pak Asim sudah praktek menyenangkan Pak Dasim. Pasti menyenangkan. Saya sudah praktek toh project based learning saya dulu mengamati sepeda motor yang lewat di depan sekolah itu. Oke. Itu project yang sangat luar biasa. Tidak harus berupa laporan yang saya nilai nanti di produknya di laporannya masing-masing kelompok itu. Terus meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Jadi ngulei data itulah ya, ngulei data itu bocah dilatih ngulei data, itulah. Jadi terampil ngulei data, kudu ngene, oh yang ini kudu ngene ya. Dan seterusnya, meningkatkan komunikasi, sering tekok. Mesti raiso sering tekok, entah gampang atau belum. Kelemahannya ini, banyak waktu. Oke, harus didesain sedemikian rupa sehingga membutuhkan biaya. Ini Pak Asim itu kan bocah mesti ditanya kan video ini kata ini biayanya berapa? Ini kalau apa pulpennya apa spidol tadi. Spidolnya harganya sekian, buku gambar sekian. Itu namanya tetap membutuhkan biaya. Harus kelemahannya di situ. Pengaruh itu kok gitu. Ya enggak apa-apa, asal kita anak-anak melakukan ikhlas sip. Itu kelemahannya di situ. Tapi cara atau biaya, nah nanti kan bukan produk lagi misalnya gitu, nih sebiarnya pun diminimalkan. Nah, guru merasa nyaman dengan itu peralatan yang harus disediakan, sosok gulek-gulek gitu loh ya. Jadi turu angker jadi gulek-gulek dan seterusnya. Langkahnya yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan masalah yang dapat memberikan pelajaran dalam melakukan suatu nanti investigasi. Masalah kehidupan nyata yang bisa diselidiki, diselidiki langkah yang pertama. Mungkin tak contoh. Terus didesain rencananya proyek itu ada masalah tak desain. Nah ini penting antara guru dan siswa. Pak Asim sudah didesainkan Pak Asim, anak itu tinggal itu bagus itu, berarti anak nanti diberi arahan, dikolaborasi guru, oh gini kilo. Nah langkah-langkahnya seperti itu, didesain dulu sebelum pelaksanaan ke project bisnya, direncanakan dulu. Terus dikai jadwal Pak Asim ya dikai jadwal utama, dikai kolom-kolom Pak Asim lagi, dikai kolom-kolom, ya. Nah ini terus dimonitor tetap terus jangan monitor selama berapa bulan yang tadi diajukan di waktu itu untuk proyeknya misalkan selama 2 minggu ya selama 2 minggu jangan monitor terus ampun dilepas kok angel timen ya, mungkin jangan praktek satu saja 1 semester 1 misalkan itu
pertama dulu, terus diuji hasilnya, dinilai assess outcome-nya. Ini waktunya saya ini, terus dievaluasi langkah-langkahnya. Ini, nah peran guru apa? Ini, peran guru dan Mas Pian, Pak. Merencanakan, mendesain. Nah, mendesain ini guru dan bocah kok belum desa. Terus mencari keunikan siswa, mengenai keunikan siswa itu sing pas investigasi itu. Ini mesti menarik menurut saya, unik. Antara yang menginvestigasi antara siswa yang satu dan yang lain itu berbeda-beda. Nanti seperti itu. Nah, nilainya transparan, nanti pas waktu investigasi itu dinilai bisa. Pokoknya setiap itu monitor terus, itu tadi di situ monitor. Terus membuat portofolio pekerjaan siswa di bendel lah, namanya yang portofolio jenenge di bendel datek siji ngono ae yang portofolio itu. Nonton niku nggih, kan dulu. Peran siswa ini. Nah, yang penting ini loh, wawancara, survei, observasi. Belajar mengatur waktu, cari ide, cari riset gitu. Di situ peran siswa. Nggih. Sistem penilaiannya enggak usah nggih. Yang penting sok gawe proyeksi nggih. Waktunya habis. Contohnya Pak, ya saya contohnya dulu di P4TK Matematika, saya membuat project based learning dengan satu kelompok. Nah, buka sewa. Diklat guru inti pada waktu itu saya menjadi guru inti di P4TK Matematika tahun 2013. Anggota saya ini Sunarko dari Batam, saya sendiri dari Klaten, Suprapto dari Purwodadi, sekarang jadi kepala sekolah di SMP 6 Purwodadi, Maratul Hidayah dari Pekalongan, Nur Mahfud Zaini dari Cilacap, Zainul Abidin dari Pacitan. Ini apa siapa? Nah, ini yang mau saya project bisnisnya di KD 3.4 dan KD 4.2, tak jadikan satu. Nah, permasalahannya apa? Nah, ini yang menjadi permasalahan ini. Jadi nanti permasalahan di desa P4TK terdapat sebuah proyek pembangunan saluran air sepanjang 50 meter. Dengan P4TK itu dianggap itu loh. Arep bangun saluran air sepanjang 50 meter dengan jangka waktu 1 bulan 30 hari. Anggaran biaya yang disediakan oleh 100 juta. Pekerjaan dimulai tanggal 1 Desember dan harus selesai karena 1 bulan tadi 31 Desember 2013. Misalkan ini gambaran soal saja. Setelah berjalan 10 hari, proyek tersebut berhenti selama 4 hari karena hujan, hujan. Terus, ini soal biasa, kalau matematika sudah soal biasa ya, Bu Maryani, Bu Mas Dian. Nah, iya, makanya sudah biasa. Selama perjalanan ini, pemborong harus memberi uang makan, tetap memberi uang makan. Walaupun itu berhenti, tetap mau uang makan. Orang yang kayak uang makan pada pekerja sebesar 25.000 tiap orang. Nah, ini harus bisa memecahkan apa yang harus dilakukan pemborong agar pekerjaan itu selesai tepat waktu. Harus bisa menjawab itu masalahnya itu. Untuk ngatur logika pemborong itu dari hasil itu kan nanti gitu. Itu kan itu. Nah, ini perlu investigasi kan gitu. Nah, ini langkah-langkahnya tadi seperti ini. Tadi yang langkah-langkah tadi seperti Pak Asim ini persis ini. Hanya beda cara kata-katanya aja Pak Asim. Langkahnya sama yang saya baca lagi. Deskripsi kegiatan, siswa mencari informasi di mana yang membangun tadi kan, boleh menginvestigasi nih gue ngendi toh. Nah, yang dibangun selokan air mau di mana? Itu harus dilakukan tanggal 1 waktunya ditentukan di desain sisa. Nah, situ tanggal Desember kudu wis ngerti panggonane. Nah, dalam investigasi itu kudu ngerti juga, harus mengumpulkan data, pertanyaan sisan, wawancara sisan, neng nggon kono karo pemborong neng kono atau karo karyawan neng kono, TKI, biayanya piro, materialnya piro, pekerjaannya piro, itu kok misalkan seperti itu di sana, karena kaitannya dengan soal tadi itu diarahkan sesuai TKI pas mencari informasi itu TKI biayanya, bahan materialnya apa wae, pekerjaannya wae, harus nanti data itu terkumpul tanggal 3 sampai 4. Yang mencari informasi tanggal 1 sampai 2 komplit. Ya tadi sudah diberi pengetahuan oleh gurunya. Target selesai tanggal dan seterusnya. Terus perlu bukti jika mengambil gambar ya boleh, jika membuat laporan sementara. Nah, ini berapa dari tanggal 1 sampai tanggal 31 harus selesai kan gitu. Desain sisa
Persiapan presentasi pengecekan kelas yang akan digunakan semua anggota. Nah, ini direncanakan siapa yang harus presentasi, siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang bagian tulis, siapa yang akan menjadi operator. Ini perlu direncanakan. Terus melaksanakan presentasi ini kapan? Kelompok itu. Seperti itu. Terus nanti tugas-tugas itu yang sudah dilakukan itu difoto oleh Pak Asim itu, dilakukan itu ditumpuk, hasil laporannya ditumpuk, dikumpulkan seperti Pak Asim ini, itulah menjadi project. Nah, produknya. Ini sekilas saja, jadi silakan mencoba nanti selain Pak Asim mencoba Kak Dimariman, nyanyi itu bagus banget ya. Nembang itu kan dari pocong nih kata-katanya diri misalnya apa Pak? Di project bisa, ini juga diarahkan dalam waktu 2 minggu misalkan. Sekian boleh informasi di internet, boleh bebas, bebas, materi gontak, misalnya hewan atau tanaman di sub topik itu lagi, bagus itu. Nanti terus boleh itu project lagi namanya project. Semua bisa diprojectkan. Kurikulum prototype, nanti kurikulum prototype memakai project visual learning. Nanti waktunya habis. Mas. Iya iki carane udah mau wis lali meneh. Lali meneh. Lali meneh. Lali meneh. Karek nyambi nek. Karek